Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dalam mata kuliah analisa dan desain sistem informasi enterprise pada pertemuan ke-8 ya. Kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu moving on to design ya. Jadi bagaimana kita mulai masuk dalam tahap pembuatan sebuah desain arsitektur dari sistem informasi enterprise. Nah, objektif dalam pertemuan kali ini adalah kita akan memahami verifikasi dan validasi dari model analisa yang sudah kita kembangkan, kemudian memahami transisi dari analisa ke proses desain. Ini kalau kita lihat dari model perancangan sistem itu ada di model analisa, kemudian ke desain. Kemudian memahami juga bagaimana pendekatan penggunaan dari factoring, partisi, dan layers. Kemudian able to create package diagram. Ya, jadi setelah kita berhasil membuat sebuah model analisisnya tadi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membuat paket diagram ya. Jadi dikelompokkan. Kemudian juga familiar dengan custom package outsource design alternatif dan juga bisa membuat sebuah alternatif ya, matriks alternatif. Oke, pengantarnya adalah analisis ya. Analisis itu adalah menjelaskan tentang kebutuhan bisnis ya. Jadi sebuah proses analisa itu adalah sebenarnya menggambarkan dari sebuah kebutuhan dari sebuah bisnis. Misal membutuhkan sebuah sistem informasi akademik, maka kita perlu menganalisa bagaimana proses dari akademik gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menganalisa dengan baik, maka kita juga tidak bisa menjelaskan bisnis yang terjadi di dalam proses yang saat ini terjadi. Kemudian desain aktivitas itu terfokus terhadap bagaimana kita membangun sebuah sistem. Ya, banyak aktivitas yang ada itu berdasarkan model itu kita gambarkan dalam sebuah desain. Kemudian goalnya adalah kita bisa membuat sebuah blueprint ya dari desain ya yang akan kita kembangkan. Nah, jadi goal dari proses ini, model yang sudah kita bangun adalah kita membuat sebuah blueprint ya, blueprint desain. Ya, desainnya apa ya? Desain mengenai semua proses yang sudah kita bahas dalam tahap analisa. Kemudian juga menjelaskan bagaimana dan di mana data itu akan disimpan ya. Jadi bagaimana prosesnya dan di mana data itu disimpan ya, itu kita buat desainnya. Kemudian juga bagaimana user itu berinteraksi atau menggunakan sistem yang akan kita bangun, atau bisa kita kenal istilahnya ada namanya user interface ya, tampilannya, input dan outputnya. Kemudian di-set on physical architecture, ini juga bisa ya dalam tahap desain, yaitu secara fisik arsitekturnya itu kita gambarkan ya. Misalnya servernya atau mungkin misalnya database-nya seperti apa, ada berapa layer, berapa tier ya. Nah, itu kita bisa buatkan arsitekturnya. Analisa dan desain ya, fase highly interrelated ya, and may require much going back and forth ya. Maksudnya apa? Interrelated itu maksudnya dia saling terhubung ya. Jadi analisa dan desain itu adalah proses yang saling terhubung. Jadi harus terhubung satu proses dengan desainnya gitu. Misalnya analisa mengenai proses pembayaran mahasiswa, maka kita harus buat desainnya. Ya, dan kita going back and forth, maksudnya kita melihat ke belakang gitu. Jadi melihat proses analisa secara keseluruhan gitu. Bagaimana prosesnya, dimulai dari apa, ya, tahap awalnya bagaimana sampai si mahasiswa itu misalnya pembayarannya itu sudah sukses gitu. Misal. Ya, contohnya adalah prototype may uncover additional information ya. Nah, prototipe yang memungkinkan
adanya penambahan informasi ya. Desain proses, memverifikasi dan validasi analisa model, ya memungkinkan analisa model ke dalam menuangkan analisa model ke dalam sebuah proses desain model. Jadi analisa yang tadi sudah kita buat kemarin ya, requirement analysis, kebutuhannya, kemudian apa yang user mau, bagaimana prosesnya ya secara tekstual itu kita gambarkan ke dalam konsep desain model. Kemudian membuat paket dan utilize package diagram ya. Jadi paket yang sudah ada model desainnya itu kita gabungkan menjadi satu paket ya, sehingga nanti paket tersebut bisa mengandung beberapa proses ya, beberapa proses. Kemudian memungkinkan desain strateginya seperti apa. Nah, tahap verifikasi dan analis dan validasi ya. Untuk memastikan bahwa analisa model itu sudah akurat ya terkait dengan problem domain yang ada, maka kita harus melakukan proses testing ya. Testing setiap model yang kita sudah buat ya. Jadi memvalidasi, mengetes, memverifikasi bahwa modelnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya apa? Kita di sini membuat dengan activity diagram. Ini kita sudah buat kemarin ya, use case ya. Kemudian use case-nya itu memastikan bahwa setiap use case tadi itu menjelaskan functional requirement. Ya, kemudian balance the model to ensure consistent between them. Jadi membalancekan model tersebut dan secara analisa itu dia konsisten ya. Maksudnya gimana konsisten? Misal konsisten terkait dengan user ya, jangan sampai misalnya usernya A gitu, nanti pada proses tertentu usernya itu berubah menjadi X misalnya. Nah itu berarti kan nggak konsisten ya. Atau proses tertentu misalnya yang memang itu punya relasi atau punya hubungan dengan proses yang lain, maka penamaannya ya itu juga kita harus perhatikan gitu. Konsistensi penulisan itu harus desain yang ada itu penting dilakukan. Ya, balance fungsional dan struktural model. Ya, ini kelas diagram must associate with less one use case. Maksudnya setiap kelas diagram itu memiliki satu use case ya. Jadi kelas diagram apa yang kita buat itu pasti ada use case-nya. Aktivitas ya, activity diagram ya, dan use case description itu harus berelasi one or more operation on class diagram. Jadi proses activity dan use case itu harus dituangkan dalam sebuah fungsi metode yang ada di dalam sebuah kelas diagram ya, yang relasinya itu digambarkan. Misalnya kelas diagram mahasiswa dengan bagian keuangan misalnya, maka di situ ada proses pembayaran. Nah, maka itu di dalam use case-nya itu ada, dalam activity-nya itu ada, dan di dalam kelas diagramnya juga harus kita lampirkan ya, harus kita masukkan. Kemudian object node activity diagram must associate with instance or attribute on class diagram juga sama ya. Aktivitas diagram itu kita harus asosiasikan, hubungkan dengan instance atau atribut dalam sebuah kelas diagram. Jadi proses aktivitas diagram yang terjadi, misalnya activity diagram pembayaran, misalnya di situ ada misalnya ada misalnya set saldo misalnya gitu ya di situ, atau misalnya ada send money misalnya, kirim uang misalnya. Nah itu harus atributnya di dalam kelas diagram juga harus ada tuh atribut, misalnya saldo mahasiswa misalnya. Nah itu di dalam kelas diagram juga harus ada. Kemudian atribut ya atau associate aggregate relationship on class diagram should relate to subject or object use case ya, ini juga sama ya. Nah, jadi ada agregasi atau asosiasi yang ada dalam sebuah kelas diagram itu harus kita gambarkan di dalam sebuah use case. Jadi semuanya harus saling terhubung intinya ya. Nah, ini analisa model dalam desain fokus kepada functional requirement ya. Jadi terkait dengan proses ya. Kalau udah functional requirement itu terkait dengan proses. Analisa itu proses gitu. Desain itu non functional requirement ya. Misalnya contohnya adalah sistem performance, sistem environmentnya seperti distribute versus centralized process, user interface, database. Jadi desain model itu lebih kepada non proses ya, non functional requirement. Ya, system must be maintained and available, efficient and effective.
ya, utilize factoring, partition, collaborative, and layer. Nanti kita jelaskan apa sih factoring ini. Factoring adalah create module account for similarity and difference between units of interest. Jadi membuat model di mana dia memiliki kesamaan ya. For similarity, akunnya itu memiliki kesamaan ya, dan punya perbedaan antar unit yang terkait ya, yang memiliki kepentingan. Nah, contohnya di sini ada kelas yang kita kenal dengan namanya generalisasi ya, generalisasi relationship atau agregat relationship. Ya, jadi kalau agregat atau generalisasi itu fungsi, kalau agregat khususnya ya itu adalah sesuatu yang memiliki atau sesuatu yang memiliki bagian ya atau has part relationship. Nah, abstraction itu contohnya adalah higher level class ya. Jadi level tertinggi dalam sebuah kelas itu kita kenal dengan istilahnya abstraction. Kemudian refinement adalah detail dari si kelas tersebut. Nah, contohnya kalau yang abstraksi itu adalah kita membuat sebuah kelas employee dari job posisi ya. Jadi kita punya misalnya posisi manajer, nah kita buat ada manajer gitu misalnya ya. Role-nya, job posisinya itu manajer tapi dalam sebuah kelas yang namanya employee gitu. Kemudian kalau yang dibawa, nah ini contohnya nih, kalau referment berarti dia detail dari si kelas tersebut ya. Kayak tadi misalnya manajer, ya maka manajer itu bagian dari kelas employee misal gitu. Jadi kalau detailnya itu manajer itu berarti bagian dari referment ya. Jadi yang detailnya. Sedangkan kalau abstraksi itu adalah rumah besarnya ya, kelas besarnya gitu. Kemudian partition and collaboration ya, base partition and pattern activity. Contohnya collaboration found in communication diagram. Nah, ini kita sudah belajar juga ya diagram komunikasi. Kemudian mengidentifikasi partisi dan collaboration determine which class yang digrupkan bersama. Jadi ada kelas-kelas yang sama yang memiliki similarity yang sama prosesnya, maka kita gabungkan menjadi satu grup. Misalnya ada grup akademik misalnya terdiri dari kelas apa? Kelas mahasiswa, kelas dosen, kelas mata kuliah, kelas transkrip, kelas nilai, kelas orang tua misalnya gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ada layer itu adalah sistem environment yang harus ditambahkan. Jadi layers itu maksudnya environment itu terkait dengan environment kan berarti kan ini ya, scope di sekitar dari si model yang kita bangun ya, apa desain yang kita bangun ya. Nah, scope di lingkungannya apa? Ya, yang contohnya di sini kita dengan konsep sistemnya misalnya. Ya, sistemnya apa? Dengan arsitektur apa? Ya, misalnya menggunakan pendekatan MVC gitu, model view controller. Nah, itu berarti bagian layers untuk software misalnya. Ya, kemudian nah, tujuan dari layer adalah sebagai foundation ya, container class, kemudian ada problem domain, ada sebagai data management, ada sebagai user interface, ada juga sebagai physical architecture ya, untuk masalah spesifik komputer dan network dan sebagainya. Nah, ini paket dan package diagram ya. Jadi paket itu adalah menggabungkan beberapa komponen. Contohnya adalah use case, kelas diagram menjadi satu yang namanya package. Ya, package diagram show the package and their relationship. Jadi dia digambarkan dengan paketnya itu sendiri dan hubungan ke beberapa tadi komponen yang lain ya. Nah, di situ ada agregasi, asosiasi yang memungkinkan dihubungkan satu dengan yang lain. Ya, kemudian package maybe depend. Jadi paket itu bisa tergantung dari yang lain. Ya, jika satu paket itu dimodifikasi, maka yang lain itu bisa berakibat di modifikasi gitu. Jadi kalau satu paket itu dimodifikasi, maka paket lain tuh akan membutuhkan modifikasi yang sama gitu ya. Itu kan berpengaruh gitu. Misalnya yang jadi kayak kayak ada hubungannya gitu ya, triggernya gitu. Paket si A dirubah, maka paket B juga akan berubah gitu. Paket itu general construct group unit together ya, use a reduce complex of model. Jadi kalau modelnya banyak itu kan kita susah ya, menggambarnya itu agak sedikit rumit gitu, dalam arti memahaminya susah. Tapi kalau kita jadikan satu paket besar itu menjadi
lebih mudah difahami. Ya, paket logical group in UML element menggunakan simplify UML diagram, group single high level element. Ya, ini dependensi relationship-nya menggunakan tanda panah yang di garis titik 2 seperti ini ya, garis putus-putus. Ini simple paket diagram, ada human, misal contohnya di sini ya, contohnya adalah paket diagram untuk human computer interface atau interaction. Ini kita buat satu paket sendiri. Ini dalamnya berarti punya banyak model ya. Model-modelnya banyak. Di sini ada use case apa, ada kelas diagram apa, ini jadiin satu di sini. Kemudian ada problem domainnya apa? Ya, di sini tadi ada menggunakan activity, menggunakan state diagram dan sebagainya. Kemudian ada physical arsitekturnya seperti apa, ya deployment diagram dan sebagainya. Ini kita gambar di sini. Ya, data manajemennya bagaimana, foundationnya seperti apa. Ini semuanya dijadikan satu paket sehingga kita lebih mudah memahami desain sistem yang akan dibangun nanti. Jadi terdiri dari apa sih secara garis besar sistem kita? Oh, terdiri dari ada HCE-nya gitu ya, ada problem domainnya bagaimana, database-nya seperti apa. Nah, guideline dalam membangun sebuah paket diagram, yang pertama adalah menggunakan logical organizer design. Jadi secara logik, ini kita harus punya mindset atau gambaran model desainnya seperti apa secara logiknya. Kemudian ini ada observasi semantic relationship, jadi punya hubungan, cari yang memiliki hubungan dari logical tadi. Ya, posisinya vertical positioning, contohnya adalah inheritance, misalnya atasan dan bawahan misalnya, atau orang tua dan anak misalnya, atau misalnya mata kuliah dan nilai misalnya, itu kan inheritance ya, ada hubungan nggak misalnya, cari yang memiliki hubungan gitu. Oh, yang memiliki hubungan maka kita jadikan satu paket misalnya gitu. Atau horizontal positioning agregat misalnya, atau asosiasi hubungan tadi misalnya anak dan orang tua misalnya, asosiasi ya, misalnya mobil dan kendaraan misalnya dengan agregat misalnya. Kendaraan itu ada mobil, motor, sepeda, itu jadikan satu paket misalnya. Itu bisa juga. Ya, kemudian tadi sama nih menggunakan semantic relationship ya. Dependency relationship, kemudian for use case package diagram, termasuk juga aktornya bagaimana, itu jadikan satu paket. Misalnya use case mengenai apa nih? Misalnya pembayaran, ya, maka jadikan satu paket pembayaran misalnya. Kemudian menggunakan use simple but descriptive name for each packet. Jadi penamaannya harus simple tetapi bisa menggambarkan secara umum ya, secara jelas gitu. Jadi orang bisa mendeskripsikannya itu jelas gitu, meskipun namanya simple kayak tadi kan misalnya sistem apa data model diagram misalnya. Oh, maka orang tahu nih, oh ini mengenai apa, atau misalnya mengenai human resource interface misalnya, oh ini mengenai user interface, human resource-nya bagaimana gitu. Kemudian make package cohesive ya, ini nanti bisa dicek aja, nanti saya cepat-cepat ya. Nah, ini desain strateginya seperti apa ya, dalam membuat sebuah model desain strateginya kita bisa mengambil 3 komponen utama. Kita bisa by custom. Jadi kalau by custom development itu berarti kita membangun sebuah desain itu mulai dari nol ya, dari tahap sketsa sampai proses itu jadi gitu. Jadi contohnya ini membangun rumah dari scratch, jadi dari maket gitu, dari desain jadi rumah gitu. Kemudian kita bisa mendesain strategi dengan pendekatan dari pembelian paket software, jadi software yang sudah dibundling gitu ya, yang sudah menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah Office Suite misalnya, ada word processor, ada spreadsheet misalnya, ini Office ya. Atau ada konsep enterprise misalnya, ada SAP, PeopleSoft, ada dari Oracle misalnya. Itu contohnya. Jadi kita bisa beli lah gitu contohnya. Jadi yang pertama tuh custom, kemudian yang kedua tuh beli jadi gitu contohnya. Beli jadi gitu ya. Kemudian ada juga yang ketiga adalah dengan mendesain strategi dengan pendekatan outsource ya. Jadi kita sewa vendor. Jadi sewa vendor untuk sebagai konsultan misalnya, sebagai orang ketiga untuk membantu dalam membuat desain strategik. Yang custom development tadi ya, kita buat custom ya, membangun rumahnya dari custom, atau istilah orang tuh namanya tailor made.
Nah, ini memungkinkan kita meeting highly specialized requirement. Wah, jadi kita perlu meeting yang sangat intens gitu dalam proses custom development. Jadi harus banyak meeting ya supaya ya sistem kita itu sesuai dengan harapan. Kemudian memungkinkan flexibility, kreativitas terkait dengan problem solving ya. Jadi sifatnya dia fleksibel dan kreatif ya, dalam arti bagaimana menemukan sebuah permasalahan, penyelesaian bagaimana. Ya karena kita yang menentukan, kita yang membangun gitu. Jadi customnya lebih 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 enak gitu ya, lebih fleksibel. Kemudian mudah untuk dirubah komponennya. Ya ini karena dampak dari custom ini berarti perubahannya itu akan semakin dipermudah ya. Dalam arti kalau ada perubahan request maka itu bisa jadi sebuah perbaikan. Kemudian membangun personal skill ya. Ini berarti kita harus membangun SDM yang unggul di sini karena custom development. Ya, jadi orangnya bisa jadi lebih jago ya, lebih hebat. Kita harus ya training, ajarin atau mungkin kirim ke mana untuk ikut pelatihan gitu ya. Excessively burden the IT staff ya. Ya, cuman memang kendalanya itu adalah ya kita kekurangan tenaga IT atau mau nggak mau kita harus meng-hire orang misalnya. Kita pelajari lagi, kita training lagi, ya butuh investasi lah. Nah, maka di sini juga bisa meningkatkan penambahan dari signifikan resiko kegagalan ya, resiko terjadinya ya mungkin gagal atau mungkin mundur waktunya gitu karena model custom development ini memang sedikit tricky, banyak banyak apa ya resiko yang akan bakal terjadi. Sedangkan kalau yang pakai software itu adalah software yang kita bisa beli langsung, tinggal kita pakai ya. Ini menjadi lebih efisien, kemudian dia udah pasti sudah dites dan sudah diuji, proven ya. Sudah diuji, sudah dipakai banyak orang sehingga itu bisa langsung kita pakai. Kita tinggal menyesuaikan saja misalnya. Kemudian kita bisa atur komponen yang mau kita pakai itu dalam model enterprise system itu bagaimana. Oh, kita butuh yang ini saja, yang satu, yang ini enggak misalnya, itu kita bisa tentukan sendiri. Kemudian must accept functionality provide ya, secara fungsionalitinya itu bisa sesuai kebutuhan kita ya, memungkinkan. Kemudian my request change in how to firm does business, jadi memungkinkan juga bagaimana kita merubah sesuai dengan proses bisnis kita gitu, karena beberapa paket software ada yang bisa kita sedikit modif gitu ya secara fungsionalitasnya, yang sebelumnya belum ada kita bisa tambah misalnya ya, sehingga kita memerlukan sebuah significant customization of or workaround ya. Jadi ya balik lagi dengan pakai software pun bisa dimungkinkan adanya customisasi ya. Jadi membutuhkan customisasi yang lumayan karena memang pasti dibuat standar dengan banyak orang dan kita punya custom yang sedikit yang spesifik gitu ya. Nah, untuk integrasi sistemnya kita bisa membangun sebuah sistem mengkombinasikan paket yang tadi ya dengan beberapa software ya. Untuk integrasi datanya ya kita pastikan bahwa dia itu terhubung ya dengan misalnya menggunakan pendekatan konsep API ya. Wrap legacy system with API allow newer system to communicate with it. Jadi ya bisa dibilang itu sebagai jembatan ya, jembatan proses satu sistem ke sistem yang lain supaya bisa berkomunikasi, maka terintegrasi kita bisa bangun sebuah API tertentu misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketiga adalah outsource ya. Kita bisa meng-hire orang luar untuk membangun sebuah model sistem desain kita ya. Jadi orang luar di sini tujuannya adalah apa? Ya two way coordination, information exchange and trust. Nah, sini ada kata kuncinya adalah trust ya, kepercayaan. Jadi orang pihak ketiga itu kita harus trust, kita harus percaya gitu, orang yang kita percayai karena yang akan membangun sistem kan mereka gitu. Kemudian kelemahannya adalah loss control ya, bisa jadi kontrolnya itu bisa sedikit berkurang kalau kita lagi banyak kerjaan, kemudian kontrolnya nggak ke handle gitu ya. Kemudian bisa jadi informasi yang sifatnya rahasia itu bisa sedikit keluar gitu ya. Kemudian transfer of expertise bisa jadi
ilmu kita, ilmu expertise yang ada di perusahaan kita itu di-share keluar sehingga orang luar itu bisa membangun model yang sama sehingga para kompetitornya juga bisa memakai transfer knowledge yang ada dalam perusahaan kita misalnya. Itu jadi kendala juga kadang-kala outsource itu. Sehingga harus hati-hati ya dalam pemilihan vendor. Misalnya ada 5 vendor, 10 vendor yang masuk, maka kita harus cermat dalam memilih vendor mana yang mau kita ajak kerjasama. Kemudian juga kita harus hati-hati terhadap kontrak dan metode pembayaran yang dilakukan ya. Biasanya kontrak khususnya ya. Nah, ini harus kita buat kontrak yang sangat jelas ya. Tiap pasal per pasal itu harus kita baca dan kita harus perhatikan dengan seksama. Jangan sampai ada pasal yang merugikan gitu. Kemudian kontrak tipenya ada 3 model ya. Jenis-jenis kontrak, ada yang time and arrangement ya, itu ada pembayaran for all time and expense, ini sepanjang waktu pembayaran ya dan pengeluarannya. Jadi time-nya itu berdasarkan dari sepakatan ya. Kemudian fixed price ya, pembayaran agree upon price ya. Jadi pembayarannya itu disetujui sesuai dengan biaya yang diperkirakan. Jadi misalnya borongan lah gitu. Ini harganya 200 juta misalnya, udah itu 200 juta kita kembangkan. Kalau yang time and arrangement itu ya per bulan gitu, dia bayar terus gitu. Kita bayar terus gitu. Jadi kayak langganan gitu ya, per bulan bayar misalnya 5 juta atau 1 juta gitu. Selama sistem digunakan ya terus bayar. Kalau yang bawah itu yang fixed price tuh borongan. Jadi kita beli putus gitu. Harganya 5 juta gitu ya, maka kita bayar gitu. Value added, pay percentage of benefit. Nah, kalau ini pembayarannya itu bisa bertambah pada saat benefitnya itu bertambah juga. Misalnya konsep model ini service ya, SAS ya, software as a service, jadi layanan. Misalnya sistem kita itu sudah harus upgrade ke storage yang lebih tinggi, maka kita belanja lagi, kita bayar lagi bulanannya dengan yang lebih mahal. Jadi tambah lagi benefitnya. Jadi semakin kita bayar semakin benefit bertambah, semakin kita bayar semakin benefit bertambah gitu. Jadi persentase by benefit ya keuntungannya. Ini penjelasannya tadi ya di ini. Jadi ada untuk yang custom development, business need-nya itu bisnis unik. Jadi sifat bisnisnya itu kalau dia bisnisnya itu unik, maka lebih cocok kita menggunakan konsep yang custom development ya. Kalau bisnis kita itu umum-umum aja kebutuhannya ya, maka kita bisa konsep yang paket sistem, jadi sistem yang beli gitu ya. Kemudian kalau yang modelnya itu bisnis yang tidak memerlukan, bukan core bisnisnya, maka kita bisa pakai outsource. Contohnya kayak misalnya Pertamina lah, itu kan dia jualnya minyak ya. Kemudian supaya proses distribusi minyaknya itu berjalan dengan baik, maka dia butuh sistem ya, atau dengan suppliernya, maka ya dia outsource aja gitu. Outsource aja untuk pengadaan sistem distribusi channelnya, distribusi penjualannya Pertamina ke suppliernya, misal ke konsumennya gitu. Dia buatin sistemnya, transparansinya, hari ini ngirim ke berapa, hari ini berapa yang liter yang terjual, itu Pertamina Pusat misalnya tahu gitu. Nah itu berarti untuk sistemnya dia akan outsource gitu. Sedangkan si Pertamina sendiri dia nggak ngurusin. Dia ngurusinnya ya dia buka tambang baru, buka pengeboran baru gitu. Fokusnya di minyak. Sedangkan untuk yang pengadaan software dan sebagainya itu dia outsource. Kemudian in-house experience ya, ini kalau contohnya adalah kita pengalaman ya, cocok dengan custom development ya, karena kita punya orang yang punya berpengaruh di situ. Kemudian in-house functional experience exist juga bisa untuk model package ya. Kalau yang model outsource itu kalau di dalam perusahaan kita tuh nggak punya orang yang berpengalaman ya. Kemudian konsep project skill yaitu pasti bisa untuk yang untuk yang custom. Kemudian untuk yang model yang package itu skill bukan sebuah strategi yang lama. Kemudian decision of outsource is strategic decision. Jadi keputusan outsource-nya
itu merupakan keputusan strategis ya atau strategik. Jadi memang keputusan perusahaan gitu ya. Project manajemennya itu harus punya memang proven dari metodologi untuk yang custom development karena memang by unique project. Sedangkan kalau yang model package itu project manajemennya itu dia berdasarkan dari si vendornya ya, vendornya. Kemudian untuk yang outsource itu biasanya juga sama seperti yang pertama ya untuk yang di custom, di mana dia pasti punya pengalaman yang tinggi ya. Outsource itu biasanya PM-nya itu harus orang yang berpengalaman. Untuk time frame-nya untuk yang use case untuk yang custom development itu dia lebih fleksibel waktunya, sesuaikan dengan budget biasanya ya. Kemudian dengan kebutuhan dan budget. Kemudian untuk yang model package itu dia pendek karena memang produknya udah jadi gitu. Untuk yang outsource itu waktunya dia bisa pendek atau fleksibel ya. Ya tergantung budget ya. Kalau outsource berarti mana nih ya, budgetnya kalau besar ya berarti mau dipercepat berarti biayanya besar gitu. Kalau yang modelnya fleksibel gitu ya, waktunya sesuai dengan budget gitu. Memilih strategik akuisisi ya, ini nanti bisa dibaca saja ya, intinya itu ya kalau untuk summary-nya. Nah, tugas kalian adalah merangkum tugasnya ya, tugasnya adalah dari tiga ini. Nah, dari tiga desain strategik yaitu custom development, purchase package software, kemudian adalah hire external vendor, outsource ya. Nah, kalian coba rangkum profilingnya bagaimana. Misalnya perusahaan yang seperti apa sih yang harus mengembangkan konsep desain strategiknya untuk yang custom development. Nah, untuk yang kalau kondisi seperti apa kita mengambil model strategik untuk pembelian paket software misalnya. Nah, untuk perusahaan yang seperti apa nih kita kalau mau konsep yang model outsource gitu. Nah, paling tidak ada masing-masing punya ini ya, punya penjelasan ya latar belakangnya kenapa dia harus pakai yang custom development. Misalnya perusahaan ini ya, perusahaan X dia cocoknya pakai custom development gitu. Kenapa? Karena dia begini gini gini. Nah, paling nggak ada tiga ya, masing-masing satu contoh lah, masing-masing satu contoh perusahaan. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang ini ya kalau ada PT-nya apa atau mungkin contohnya misalnya Coca-Cola, nah, itu contohnya untuk tahap proses ini dia cocoknya model yang strategic desainnya bagaimana, custom kah atau purchase kah atau yang outsource kah gitu ya, contohnya seperti itu. Nah itu kalian kerjakan kemudian dikirim, nanti teknisnya ada di assignment. Baik, nah jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dalam grup Telegram atau grup WA ya. Makasih atas perhatiannya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.